بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة للإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Fath yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini lagi-lagi untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting tentu saja ikhwatul iman, kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan bahkan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam Al-Qur'an tepatnya surah Fatir ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang bahwasanya Allah menjadikan bagi kalian musuh yang nyata, yaitu iblis, atau Allah menjadikan iblis itu sebagai musuh yang nyata bagi kalian. Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak manusia, yakni orang-orang, supaya menjadi penghuni neraka as-sa'ir, yaitu api neraka yang menyala-nyala, wal'iyadzubillah. Maka ini menjadi satu warning bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan bahwasanya syaitan, dalam hal ini adalah iblis, adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Maka apa yang Allah katakan, fattakhiduhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh kalian, jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sebagai panutan, apatah lagi mengikuti langkah-langkahnya. Kenapa?
karena senantiasa mereka dalam hal ini iblis menyeru manusia, mengajak mereka untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan nerakanya adalah as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ikhwatal iman rahimakumullah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini perlu juga kita membahas tentang satu perkara yang penting, di mana hendaknya kita senantiasa mengingatnya seharusnya. Untuk apa? Untuk lebih berhati-hati dan mengingatkan kita kembali tentang adanya musuh tersebut. Apatah lagi yang dia sebarkan adalah jerat-jerat yang begitu lengket, begitu kemudian dapat menangkap dan menjerumuskan seseorang masuk ke dalamnya. Kita membahasnya bukan ingin menggambarkan kehebatannya dan keistimewaannya, tetapi lebih kepada agar kita mawas diri dan tidak terjerembab masuk ke dalam jerat-jerat yang telah kemudian disebarkan oleh iblis dengan bala tentaranya. Khatul iman rahimakumullah, ketika berbicara tentang iblis, maka para ulama berbeda pendapat tentang dari mana dia berasal. Sebagian ulama menyatakan bahwa iblis itu berasal dari bangsa malaikat, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Bahkan beliau mengatakan tidak sedikit dari kalangan ulama yang mengambil pendapat tersebut, yang menyatakan bahwa iblis itu berasal dari mana, Pak? Malaikat. Dan kita tahu ketika dia disebut dengan malaikat, ada satu sifat yang melekat pada diri malaikat. Sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu senantiasa disiplin di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. La ya'sun, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ada malaikat yang kemudian sejak penciptaannya Allah perintahkan untuk bersujud dan tidak melakukan apa-apa kecuali bersujud, dan tidak beranjak sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Ada yang hanya rukuk dan tugas-tugas yang lain yang melekat, dan tidak sedikit pun di antara mereka yang membantah kita tersebut. Berbeda dengan sebagian manusia yang ketika diperintahkan untuk bersujud, yang hanya sekedar 5 menit, 10 menit, masih mengemukakan alasan-alasan, uzur-uzur dan seterusnya, yang pada intinya tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disebutkan dia adalah bagian daripada malaikat, tentu para ulama menjelaskan iblis ini memiliki sifat, yaitu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang terjadi sebelum kejadian atau peristiwa pembangkangan dalam proses penciptaan Nabi Adam, dan pada akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk bersujud. Di antara dalil yang menyebutkan ikhwatul iman bahwa iblis itu termasuk daripada bangsa malaikat atau golongan malaikat adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan iblis di dalam surga. Dan pada saat itu yang menempati surga itu hanyalah bangsa golongan apa? Malaikat. Karena pada saat itu belum ada di sana kita temukan manusia, belum diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ada adalah malaikat. Keberadaan iblis di dalam surga menunjukkan bahwa dia termasuk dari golongan malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Kahf, dan juga banyak Allah terangkan kisah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud. Salah satunya ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu apa Pak? Illa iblis. Dan ketika kami katakan lil malaikah, kepada seluruh malaikat pada saat itu,
Untuk apa? Usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Maka segera fasajadu, mereka bersujud, illa, kecuali siapa Pak? Iblis. Maka pengecualian iblis dari malaikat itu menunjukkan bahwa iblis adalah bagian daripada malaikat. Contohnya ketika saya katakan begini Pak, seluruh mahasiswa hadir kecuali Ahmad. Mohon maaf ini kalau ada yang namanya Ahmad, ini contoh saja itu. Nah, seluruh jamaah hadir, seluruh mahasiswa hadir kecuali Ahmad. Kira-kira Ahmad ini termasuk mahasiswa atau bukan Pak? Termasuk mahasiswa. Karena kalau dia hanya, mohon maaf, yang jualan di depan kampus, tidak mungkin saya masukkan ke dalam pengecualian tersebut. Ketika saya mengatakan seluruh mahasiswa hadir kecuali Ahmad, maka Ahmad termasuk daripada mahasiswa. Begitu juga yang dipahami oleh para ulama ketika Allah menyebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ketika kami mengatakan, kami firmankan kepada malaikat untuk bersujud, maka mereka bersujud seluruhnya, illa iblis, kecuali iblis. Maka ini menunjukkan bahwa iblis termasuk daripada malaikat. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah bahwasanya iblis kana 'abdan ta'ian taqiyan khaifan ila Allah azza wa jalla. Iblis itu dahulu adalah seorang hamba yang penuh dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sifat malaikat pada umumnya. Akan tetapi pada akhirnya dia membangkang dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama yang dikutip dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir. Pendapat yang kedua, dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, yang menyatakan bahwa iblis berasal dari golongan atau bangsa jin. Dia tidak termasuk golongan malaikat. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat yang kita sampaikan tadi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka Allah terangkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, bahwasanya iblis itu kana minal jin, dia berasal dari bangsa jin. Namun jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jin yang kemudian patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, jin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fafasaqa an amri rabbi, karena satu keadaan, satu hal, satu kejadian, satu peristiwa, fafasaqa an amri rabbi, kemudian dia melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir menukilkan dalam riwayat As-Salaf dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah itu, meskipun dinilai riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, dia lemah, tapi diterangkan oleh beliau dalam kitab tersebut. Jadi kitab ini Khatul Iman boleh dirujuk atau kemudian dibaca. Beliau menulis tentang awal penciptaan alam semesta ini sampai kehancurannya, Al-Bidayah wal Nihayah, permulaan dan akhir. Mulai dari penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk-makhluk, malaikat, jin, kemudian manusia, Nabi Adam dan seterusnya, lalu sampai kepada para nabi, kejadian-kejadian besar dan kejadian yang akan mengakhiri alam semesta ini, yaitu datangnya hari kiamat, yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menukilkan riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Kata khalifah ikhwatul iman, kalau kita rujuk ke dalam bahasa Arab, dia memiliki beberapa makna. Makna yang pertama artinya adalah pemimpin, dan di antara makna khalifah juga adalah penerus dan pengganti. Itulah mengapa para khulafa ar-rasyidun disebut dengan khalifah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali ridwanullahi alaihim jami'an, karena di antara mereka memiliki fungsi sebagai pemimpin, mereka juga sebagai penerus estafet dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan penerus kenabian, tapi meneruskan dakwah kepada umat ini, meneruskan tugas untuk mengayomi, mengatur, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Maka khalifah memiliki makna selain adalah pemimpin, dia juga memiliki makna sebagai apa? Penerus atau pengganti. Mereka penerus atau penggantinya Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada urusan kenabian, tapi pada kepemimpinan, pada pengayoman, pada pengajaran dan seterusnya. Maka ketika Allah menyebutkan Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini mengindikasikan bahwasanya pernah ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan sebelum manusia. Itulah mengapa kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tentu ini salah satu interpretasi penafsiran dari para ulama, bahwa jawaban malaikat itu menandakan akan adanya atau telah adanya makhluk sebelum penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Sampai-sampai malaikat mengingatkan, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, seperti yang pernah terjadi sebelum penciptaan manusia. Ini makna yang terkandung di dalamnya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sebelum penciptaan manusia di atas muka bumi, Allah pernah menciptakan makhluk yang bernama Al-Hil wal-Bil. Siapa namanya Pak? Al-Hil wal-Bil. Ada yang menyatakan ini makhluk yang berbeda daripada bangsa jin, ada yang menyatakan dia adalah golongan dari bangsa jin. Namanya apa Pak? Al-Hil wal-Bil. Awalnya mereka adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Allah. Namun lama-kelamaan mereka berlaku durjana, melakukan kemaksiatan, pengingkaran, sampai akhirnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas muka bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala murka, lalu mengirimkan malaikat untuk membumi hanguskan mereka. Ketika mereka dihancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tersisa satu makhluk yang masih kecil, anak keturunan mereka, masih polos, sedang dalam keadaan sedih, menangis, ditinggal orang tuanya, namanya anak kecil. Lalu pada akhirnya malaikat itu terenyuh, lalu bermohon kepada Allah agar yang tersisa ini dari makhluk yang kecil, yang masih polos, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kompensasi, diampuni oleh Allah, lalu kemudian dimintakan izin untuk dibawa ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, nama makhluk ini awalnya ketika di dunia adalah Azazil. Siapa namanya Pak? Azazil. Nanti bisa dirujuk kepada kitab tersebut, Al-Bidayah wan Nihayah. Lalu kemudian atas izin Allah, Allah perkenankan untuk dibawa, maka dibawa oleh malaikat menuju ke langitnya Allah, dan pada akhirnya Allah izinkan untuk ditempatkan di dalam surga. Maka di sanalah kemudian Azazil ini tumbuh berkembang di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang sangat patuh dan taat kepada Allah, yaitu di tengah-tengah bangsa malaikat. Jadilah dia sebagai sosok yang juga memiliki sifat seperti malaikat, penuh dengan ketaatan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azazil yang kecil inilah yang kemudian ketika dewasa kita kenal dengan iblis. Inilah yang kemudian
menyebutkan, ya, riwayat ini menyebutkan bahwasanya dia bagian daripada bangsa jin, namun yang kemudian tumbuh berkembang di tengah-tengah komunitas masyarakat bangsa golongan malaikat. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita kata imam, bahwasanya pengaruh lingkungan itu sangat besar di dalam membentuk karakter anak-anak kita. Ketika anak itu tumbuh di dalam sebuah lingkungan yang kondusif, yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian anak-anak ini tidak kita perhatikan, dia bergaul dengan siapa saja tanpa kita bentengi, dengan pengetahuan agama yang cukup, dengan iman dan takwa, maka tentu saja tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinannya sangat besar dia akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk tersebut. Oleh karenanya kata iman, mari kita mulai dari rumah-rumah kita, dari lingkungan kita, untuk membentuknya sebagai lingkungan yang kondusif, yang saling peduli. Ketika melihat meskipun dia anak tetangga melakukan kesalahan, kita tegur karena kasih sayang, bukan karena benci, bukan karena ingin menyalahkan, tapi kita ingin menjadikan lingkungan ini adalah lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita. Kata iman Allah, sampai akhirnya ketaatan itu berubah di saat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Adam. Kita sebutkan tadi bahwasanya malaikat memberikan masukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang hanya melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Artinya malaikat itu khawatir penciptaan manusia itu akan sama dengan penciptaan makhluk yang pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata malaikat, kenapa engkau tidak menciptakan makhluk seperti kami saja ya Allah? Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Karena selama ini ya Allah, kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid. Kamilah yang senantiasa memuji, mensucikan namamu ya Allah. Kenapa tidak ciptakan saja di atas muka bumi itu makhluk-makhluk seperti kami yang engkau ciptakan, sehingga mereka akan taat kepadamu, melakukan apa yang kau perintahkan, menjauhi segala larangan. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka ini memberikan satu makna bahwasanya malaikat sendiri pun tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya ghaib. Apa yang kemudian Allah ciptakan, apa yang terjadi di kemudian hari, malaikat tidak mengetahui. Tapi Allah mengingatkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku ciptakan, apa yang akan terjadi dan seterusnya. A'lam, aku maha mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Khutul iman Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Nabi Adam alaihi salam, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari tanah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan innal malaika khuliqa min nur wa innal janna khuliqa min marijin min nar wa inna adama khuliqa mimma wusifa lakum. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari cahaya, kata Rasulullah, dan sesungguhnya jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan sesungguhnya Adam itu diciptakan dari apa-apa yang disifati bagi kalian, yakni dari apa? Dari tanah. Penyebutan ini sekaligus menjelaskan tentang urutan penciptaan makhluk, bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah malaikat, kemudian jin, baru setelah itu manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab.
Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Nabi Adam, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Meskipun sebenarnya ini adalah dalil bahwasanya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, bukan anaknya Allah. Karena Allah menciptakan Nabi Isa itu seperti Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah. Sehingga Allah ingin menegaskan sama juga posisinya antara Nabi Isa dan Nabi Adam, yaitu keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, namun hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk menjadi seorang nabi. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna Adam khuliqa min thalathi turabat." Sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari 3 jenis tanah. Dari apa Pak? 3 jenis tanah. Tanah yang hitam sauda wa bayda wa hamra, tanah yang hitam, tanah yang merah maupun tanah yang hijau. Afwan, tanah yang hitam, tanah yang putih maupun tanah yang hijau. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, dan kita tahu Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang diakui kapabilitas keilmuan, bahkan dijadikan sebagai rujukan utama oleh para sahabat di dalam tafsir, di dalam memahami Al-Quran. Dan ketika beliau menyampaikan sesuatu, meskipun itu dari perkataan beliau, tidaklah beliau mengatakannya kecuali karena bersumber dari guru mulia beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang beliau fahami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqallahu ta'ala azza wa jalla alaihi Adam alaihi salam min adimil ardh. Kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu dari dataran bumi atau dari wajah bumi. Apa maknanya Pak? Dari apa itu dataran bumi? Dari tanah. Tanah yang berada di atas muka bumi. Baik warnanya hitam, merah, putih, hijau, baik tanah yang baik maupun tanah yang lembut, tanah yang keras, tanah yang bergaram. Fakullu dzalika anta ra'in fi waladihi. Dan kata Ibnu Abbas, semua itu, yakni jenis-jenis tanah yang beragam itu, bisa engkau lihat tercermin pada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia itu ada yang hitam, apa ya? Ada yang putih, ada yang coklat, hijau ada. Ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ya. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, dan seterusnya, beragam. Ternyata itu berasal dari tanah-tanah yang berbeda sebagai bahan baku penciptaan manusia itu sendiri. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW dan juga diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Namun yang menenangkan hati kita, seluruh perbedaan itu tidak menjadikan ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW, la farqa baina Arabi wa A'jami, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, orang Latin, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan di antara mereka, kecuali apa yang membedakan Pak? Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum." Allah sekali-kali tidak memandang kepada tampilan kalian, fisik kalian, warna kulit kalian, bentuk rambut kalian. Tidak. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang kepada apa yang ada di dalam hati kalian. Apa yang ada dalam hati kita kata iman? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling akram, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Khawatir iman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah mengisyaratkan bahwa Allah memuliakannya. Kakek
moyang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran. Walaqad karramna, dan sungguh telah kami muliakan siapa? Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan pemuliaan itu Allah mulai dari proses penciptaan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam proses memuliakan Adam alaihissalam? Allah menciptakannya langsung atau secara langsung. Berbeda dengan makhluk yang lain yang ketika Allah ciptakan, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah katakan kun fayakun, maka dari cahaya terbentuklah, terciptalah, terwujudlah malaikat. Ketika Allah menciptakan jin, Allah katakan dari bahan bakunya yaitu api yang menyala, kun fayakun, jadilah makhluk yang bernama jin. Tapi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah menciptakannya secara langsung. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika nantinya Allah bertanya kepada iblis, kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam? Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada makhluk yang lain Allah tinggal memerintahkan penciptaan itu, tapi manusia Allah isyaratkan, Allah memberikan kemuliaan dengan menciptakannya secara langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihissalam dalam wujud yang sempurna, yang kita sebutkan dalam surah At-Tin, kesempurnaan itu mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna. Dan kesempurnaan itu salah satunya berada pada bentuk fisik yang Allah berikan kepada mereka. Maka kemudian malaikat datang dan ingin melihat sosok dari ciptaan baru yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Serta ingin mengetahui apa sih kelebihan Adam ini. Ya, mungkin ada underestimate-nya juga ya. Ini anak baru ya, bisa apa dia? Maka Allah Subhanahu wa taala segera ingin menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Adam alaihissalam. Apa yang Allah hadirkan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama secara keseluruhan. Ini namanya ini, namanya ini. Yang nama-nama tersebut tidak diketahui termasuk oleh malaikat. Malaikat tahu nama ini, tapi tidak seluruh. Tapi kepada Adam Allah ajarkan seluruh nama-nama kepada Adam. Sehingga Allah ingin pamerkan makhluknya yang bernama Adam ini kepada seantero makhluk yang lain, di antaranya malaikat yang sedang biasa saat itu ya mungkin penasaran, ini makhluk apa ini yang Allah ciptakan. Maka Allah tanya kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama ini. Mereka sebutkan hanya sedikit yang mereka ketahui, dan selebihnya tidak mereka ketahui. Lalu Allah panggil Adam alaihissalam dan Allah tanya, sebutkan namanya. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan satu persatu. Maka bertambahlah kekaguman malaikat terhadap kakek moyang kita Adam alaihissalam. Melihat makhluk yang baru ini dikagumi termasuk oleh malaikat, maka muncullah penyakit hati yang ada pada diri iblis pada saat itu. Yang tadinya dia patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat ada saingan itu. Bahkan saingannya punya kelebihan yang tidak dia miliki. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan untuk bersujud kepadanya. Sujud bukan dalam bentuk penghambaan, tetapi sujud dalam bentuk penghormatan. Dan itu pun yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ketika diperintahkan seluruh malaikat itu bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia berdiri congkak, tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya?"
Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan? Pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa Allah bertanya kepada iblis? Bukankah Allah itu Maha mengetahui? Kira-kira Allah tahu atau tidak? Apa yang diniatkan di dalam hati iblis itu? Kira-kira tahu atau tidak? Tahu. Kenapa Allah tidak lantas mengadabnya? Karena Allah tahu isi hati dari iblis itu. Kecongkakannya, kesombongannya Allah tahu. Kenapa tidak langsung Allah lemparkan di dalam api neraka saja? Kenapa Allah harus bertanya? Ini menunjukkan ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwasanya mungkin sekalipun kita mengetahui si fulan melakukan ini karena begini dan begitu, bertanya itu adalah tools yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bertanya itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada saudara kita yang mungkin dalam satu keadaan melakukan kesalahan atau penyimpangan. Maka pertanyaan ini akan yu'alij, mengobati prasangka buruk yang ada dalam hati kita untuk tetap mengedepankan husnudzan kepada mereka, terlebih mereka adalah saudara-saudara yang beriman. Allah tahu iblis itu memiliki sifat al-kibr, kesombongan yang membuat dia tidak mau sujud. Tapi Allah tetap bertanya. Allah tidak langsung menghakimi lalu menyatakan kamu ini kufur, kamu ini begini dan begitu. Lah, tapi Allah bertanya, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalangimu untuk bersujud? Dan ini adalah merupakan satu isyarat ilahiyah, petunjuk ilahi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Melihat sesuatu yang tidak sesuai, melihat sesuatu yang tidak sejalan, melihat sesuatu yang mungkin menyimpang di dalam pemahaman kita, tanya. Jangan langsung menghakimi. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut mungkin karena kejahilan, belum memiliki ilmu, dia tidak tahu perkara yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin dia memahami namun dengan pemahaman yang salah. Maka pertanyaanmu itu akan membuatnya mungkin memperbaiki diri. Itu juga yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah di kota iman. Ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para sahabat, maka tidak lantas beliau menghakimi. Beliau bertanya tentang apa alasan dia melakukannya. Bisa jadi ada sesuatu yang baik, bisa jadi ada sesuatu yang perlu diluruskan. Ketika ada seorang sahabat ikhwatul iman, hafizakumullah, ini pernah dan berulang kita sampaikan, yang ketika selepas salat subuh, masih ingat kisah apa yang dia lakukan? Dia bangkit lalu melakukan salat 2 rakaat, dan itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperhatikan dengan seksama apa yang dia lakukan sampai selesai. Lalu setelah itu beliau menghampiri, bertanya dengan lembut, bertanya dengan kasih sayang, karena sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara anggota iman. Seperti halnya kita ingin melakukan kebaikan yang sempurna, inginkan hal tersebut juga dilakukan oleh saudara kita. Maka perbaiki dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan mau'izah yang hasanah, dan seterusnya. Kita koreksi dengan kasih sayang, bukan karena kebencian. Maka Rasulullah tanya, "Ma hadhihi salat? Salat apa ini wahai sahabatku?" Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fatatni rak'atay al-fajr." Aku terlewat tadi melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendiamkan lalu berlalu, menunjukkan hal tersebut boleh dilakukan. Adapun ketika sesuatu itu tidak boleh dilakukan, Rasulullah juga bertanya dan mengoreksi dengan cara-cara yang baik. Pernah suatu ketika ikhwatul iman, masuk seorang sahabat ke dalam masjid. Sahabat ini bernama Khallad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala. Khallad ibn Rafi' masuk ke dalam masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu melakukan salat.
Rasulullah memperhatikan. Meskipun Rasulullah melihat salatnya itu ada kejanggalan, berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah membiarkan dia sampai selesai. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang badui masuk ke masjid lalu kencing di dalam masjid. Ikhwatul iman, bayangkan. Ini bukan sekedar melakukan huru hara, tetapi buang hajat di dalam masjid. Ketika sahabat yang lain sudah geram, ya, ingin mengusir, bahkan ada yang ingin menebas batang leher, ini kurang ajar ini. Masuk ke masjid, buang air di dalam masjid. Tapi Rasulullah SAW menenangkan Umar bin Khattab, seraya mengatakan, "Da'hu, biarkan dia selesai dulu." Karena terkadang orang yang sedang dalam melakukan sebuah aktivitas ketika dihentikan akan banyak kemudaratan yang hadir. Kalau dalam proses buang air kecil ketika dihentikan secara mendadak, yudhi, itu akan menyakiti. Begitu juga ketika seseorang sedang melakukan sesuatu lalu di saat dia melakukan dihentikan, akan banyak perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Maka ketika Rasulullah melihat sahabat ini salat, siapa namanya tadi Pak? Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah kemudian memperhatikan dengan seksama. Setelah dia salat, Rasulullah memanggil. Lalu Rasulullah menasihatinya, "Salli fa innaka lam tusalli." Sahabatku, salat lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Salat lagi sahabat itu. Kedua, melakukan hal yang sama, Rasulullah panggil lagi. Sampai kali yang ketiga, dia melakukan hal yang sama. Rasulullah masih memberikan kesempatan untuk dia mengoreksi. Ternyata melakukan hal yang sama, Rasulullah memanggil pada kali yang ketiga. Lalu sahabat ini pun sadar, ternyata yang dia lakukan salah. Lalu apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, yang saya lakukan dari salat adalah apa yang saya ketahui. Tidak ada yang lain yang saya ketahui kecuali yang tadi. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku salat yang benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara laka min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan," dan seterusnya sampai di ujung hadis itu kata Rasulullah, "Waf'al dzalika kullaha fi salatik." Dan lakukan hal tersebut yang aku ajarkan tadi di dalam rangkaian salat. Rasulullah tidak lantas menyalahkan. Rasulullah bertanya, bahkan setelah itu memberikan pengarahan kepada pelajar karena niatnya baik untuk memperbaiki. Seperti halnya Rasulullah menginginkan kebaikan pada dirinya, Rasulullah menginginkan kebaikan yang sama pada diri sahabatnya. Sampai-sampai pernah juga kita sampaikan ketika ada seorang sahabat yang dilaporkan setelah usai sebuah peperangan. Kita tahu dalam al-Islam ada dua jenis perang, disebut dengan ghazwah, ada yang disebut dengan sariyah. Dan jumlah sariyah ini lebih banyak daripada ghazwah. Ghazwah itu terminologi yang digunakan oleh para mu'arrikh ahli sejarah Islam, ahli sirah, untuk menyebutkan perang-perang yang diikuti secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan ghazwah. Ghazwatul Badr, ghazwatul Uhud, ghazwatul Hunain, ghazwatul Khandaq, dia disebut dengan ghazwah. Adapun perang-perang kecil yang Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya, itu jumlahnya banyak. Rasulullah mengutus pasukan, tapi Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya. Ketika kembali dari peperangan, sahabat sebagian ada yang langsung menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang sebuah keadaan. "Ya Rasulullah, kemarin ada salah seorang sahabatmu yang senantiasa mengimami kamu. Namun kamu melihat ada kejanggalan ya Rasulullah." "Apa?" "Setiap selesai dia baca Al-Fatihah, yang dia baca Al-Ikhlas." Ya, tentu bukan karena hafalannya Al-Ikhlas saja ya. Tapi dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Setiap kali menjadi imam, setelah dia membaca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas.
Dan ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu setelah kembali, Rasulullah pun memanggil sahabat yang dimaksud. Lalu beliau bertanya, meskipun dengan kalimat sindiran, ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Saya dengar kemarin ketika perang ada yang mengimami, namun bacanya Al-Ikhlas terus. Rasulullah tidak menunjuk dia secara langsung pada saat itu. Padahal Rasulullah tahu dia yang melakukan atas berita dari sahabat. Lalu sahabat itu menjawab, ana ya Rasulullah, orang yang kau maksud itu saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka sahabat itu menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu berkisah tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'aha. Maka aku suka ya Rasulullah untuk membacanya karena di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Maka perhatikan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam anna Allah yuhibbuk. Alih-alih Rasulullah menyalahkan, Rasulullah justru mengatakan apa? Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril mengabarkan Allah juga mencintaimu. Allah juga mencintaimu. Meskipun ikhwatal iman, perlu kita garis bawahi, kejadian-kejadian yang kita sebutkan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa di mana Rasulullah itu masih berada di tengah-tengah mereka, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat bisa dikonter secara langsung oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat bisa dikonter secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poinnya yang ingin kita sampaikan bukan itu. Tapi bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang mungkin menyelisihi apa yang kita fahami, menyelisihi mungkin tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tugas kita untuk membenarkan, tugas kita untuk menasihati. Tapi lihat caramu di dalam memberikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah atqakum billah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling tidak suka melihat kemungkaran. Tapi ketika beliau membahnya, apatah lagi yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman. Beliau menginginkan kebaikan dengan cara bertanya, lalu menasihati, lalu meluruskan dengan cara-cara yang hikmah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sahabat yang datang tadi masuk ke masjid melakukan salat, meskipun salatnya itu salah, dia baik atau tidak? Sudah mau ke masjid, mau melakukan salat, ada semangat untuk beribadah, maka dukung dia untuk melakukannya, melanjutkannya, bantu dia. Jangan engkau hancurkan semangat ibadah itu dengan kata-kata buruk, dengan perilaku, dengan buka masammu. Na'udzubillah min dzalik. Datangi, nasihati, tanyakan apa yang membuat dia melakukan hal yang menurut kita itu menyimpang atau salah dari pemahaman kita. Mungkin ketidaktahuan. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat yang datang lalu melakukan sesuatu yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya tentang apa alasannya, beliau kemudian tersenyum sambil berucap, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah. Karena datang ke masjid melakukan salat itu sudah poin penting, poin plus yang harus kita jaga. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak mau hadir ke masjid di kota lima, mau melakukan salat saja susah. Ini orang sudah ke masjid pada akhirnya tidak mau lagi ke masjid karena ada perangai-perangai yang buruk yang membuat mereka lari dari masjid. Maka jadikan mereka yang punya keinginan semangat beribadah itu nyaman. Kalau ada kesalahan, berikan pengarahan dengan baik, dengan hikmah. Itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka Rasulullah tidak menyalahkan sahabat tadi,
justru beliau mendoakan. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah. Tapi di ujungnya Rasulullah nasihati, wala ta'ud. Tapi jangan ulangi ya, karena perbuatanmu itu salah. Begini yang benar. Rasulullah SAW berikan tuntunan. Maka indah yang kata iman. Ikatan ukhuwah itu semakin erat, semakin bahu-membahu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, mengarahkan pada kebaikan. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh iblis, yang ingin melihat umat ini berpecah belah, melihat umat ini tidak bersatu, melihat umat ini jauh dari kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tipu daya yang dia lakukan. Maka kata iman, Jibril pun Iblis pun kemudian mengatakan kepada Allah alasan kenapa dia tidak mau bersujud. Apa kata Iblis? Ana khairun min. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Saya lebih baik dari makhluk ciptaanmu yang baru itu, yang bernama Adam. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Menganggap dirinya lebih hebat. Dan ini adalah karakter dan sifat iblis yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Segera setelah dia menyatakan hal tersebut, Allah kemudian melaknatnya, lalu mengusirnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan isyarat bahwa Allah tidak memperkenankan satu makhluk pun yang memiliki kesombongan untuk menginjakkan kakinya di dalam surga Allah. Dan di antara contohnya iblis yang hidupnya sudah ribuan tahun di dalam surga, lantaran kesombongan yang hadir dalam hatinya, Allah perintahkan dia, Allah usir dia untuk meninggalkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada sedikit secuil saja sifat kibr. Apa itu al-kibr? Kesombongan. Yang kata Rasulullah, al-kibr itu maknanya batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Hati-hati dengan sifat itu, sifat iblis yang kemudian menular dalam hati kita. Melihat orang lain, siapa dia? Anak baru tahu apa? Saya senior di sini, lebih lama, sesepuh. Saya lebih baik daripada dia. Na'udzubillah min dzalik. Hal inilah yang kemudian membuat iblis terlempar terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menganggap diri lebih hebat dari sisi apapun itu tidak diperbolehkan di kata iman. Lebih kaya merendahkan orang yang miskin, lebih pintar merendahkan orang yang mohon maaf ya, tidak pintar seperti diri, punya kedudukan merendahkan bawahannya dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat iblis yang pada akhirnya ketika tetap berada di dalam hati seseorang, Allah haramkan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya kata iman, iblis pun bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, baik kalau engkau mengusirku ya Allah, tapi berikan aku penangguhan. Jangan langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan penangguhan kepadaku sampai hari kiamat nanti. Maka iblis pun memproklamirkan di hadapan Allah, di depan Nabi Adam dan juga seluruh malaikat, bahwa dia berjanji untuk kemudian menjerumuskan seluruh anak Adam itu ke dalam siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajma'in. Meskipun dia membocorkan ada orang-orang yang selamat dari godaannya, yaitu siapa? Illa ibadak minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang beribadah dengan keikhlasan. Meskipun demikian kata iman, iblis setelah kejadian itu segera mengatur strategi. Dan dia adalah makhluk yang cerdas. Setelah Allah memberikan penangguhan, dialah makhluk yang umurnya paling panjang. Mungkin ya, salah satu yang umurnya paling panjang. Karena
dia akan mati nanti ketika terjadi hari kiamat, seperti yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis yang mengganggu Nabi Adam dan iblis yang mengganggu kita, serta iblis yang akan mengganggu manusia yang terakhir sebelum terjadi hari kiamat adalah iblis yang sama. Maka dia sudah mempelajari setiap karakter dan tipikal manusia keturunan Adam, sehingga dengan mudah dia menjerat lalu menjerumuskannya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dia tahu tipikal-tipikal manusia tadi. Ada yang ini gampang aja, tinggal dorong dikit masuk neraka sih. Ada yang membutuhkan kerja keras, dan dia biasanya menggoda manusia itu dari titik lemahnya manusia tersebut. Ada orang yang titik lemahnya bukan dari uang, kasih uang gak bakalan goyah. Tapi ketika digoda dengan wanita, luntur keimanan. Na'udzubillah. Ada yang dari sisi wanita dia kuat, tapi digoda dengan harta akan goyah keimanan. Ada yang dari keluarga, ada yang begini dan begitu. Dan iblis sudah mempelajari dalam waktu yang sangat lama, sehingga dengan mudah dia menyebarkan jerat-jeratnya dan memasukkan manusia ke dalam api neraka. Seperti apa jerat-jerat itu, dan apa antisipasi kita untuk selamat dari jerat-jerat iblis, dan pada akhirnya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena waktu juga yang sudah membatasi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, melindungi kita dari segala bentuk godaan syaitan, godaan iblis dan segala tentaranya, dan semoga Allah menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mohon maaf setelah ini saya ada kegiatan, tidak bisa buka sesi tanya jawab. Nanti kita tangguhkan pada pertemuan berikutnya setelah merampungkan materi tentang jerat-jerat iblis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya dan syaitan. Semoga Allah ampuni kita semua. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.